Udah nih ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Widawati Panggabean dengan NIM C1C021135. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Skala Pengukuran dan Pengukuran Variabel. Materi yang akan saya bahas pada PPT kali ini adalah yang pertama, definisi skala pengukuran, jenis-jenis skala pengukuran, contoh skala pengukuran dalam data penelitian, dan definisi pengukuran variabel. Definisi skala pengukuran. Secara umum, skala pengukuran merupakan sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Skala digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Skala pengukuran dibuat dengan maksud agar hasil yang dihasilkan dalam pengukuran itu akurat. Dengan skala pengukuran ini, maka variabel yang diukur instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Salah satu cara agar bisa mengetahui panjang pendek interval dapat dilakukan dengan melakukan alat pengukuran. Penggunaan alat ukur dapat diterapkan untuk memperoleh data kuantitatif dan memperoleh angka. Kurang efektif jika digunakan untuk jenis penelitian kualitatif. Jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Skala nominal cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengategorian saja. Contoh kasus pengategorian saja adalah menentukan kategori lambang, label, atau simbol. Umumnya, pengkategorian berperan untuk mengelompokkan data sesuai dengan kategorisasi. Pengkategorisasian di lapangan lebih sering menggunakan simbolisasi yang fungsinya untuk membedakan mana kelompok objek atau mana kelompok subjek. Tanda skala nominal adalah mutuality eksklusif, di mana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan yang terstruktur, dengan kata lain, aturannya abstrak. Berikut adalah ciri dari skala nominal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, tidak di jumlah bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak, angka hanya sebagai label saja, tidak memiliki ukuran yang baru, dan menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Skala ordinal dari segi pengkategorisasiannya saling memisah. Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan karakteristik khusus, sedangkan untuk kategorisasi data disusun berdasarkan pada karakteristik. Ciri-ciri skala ordinal memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, data saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan, serta kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol. Nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Dari asal tingkatannya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut ciri-ciri skala rasio. Yang pertama, datanya bersifat saling memisah, data bersifat logis, dan mengikuti aturan. Yang terakhir, kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Contoh skala pengukuran data dalam penelitian. Yang pertama, contoh skala nominal. Pada skala nominal dibagi menjadi skala nominal sebenarnya dan skala nominal tidak sebenarnya. Skala nominal sebenarnya contohnya suku daerah Bugis, suku Jawa, dan suku Madura. Contoh skala nominal tidak sebenarnya adalah kelulusan, lulus, tidak lulus, naik kelas, tinggal kelas.
Yang kedua, contoh skala ordinal. Setiap kali memasang aplikasi di Google Play Store, kita sering mendapatkan tawaran untuk memberikan penilaian. Ada yang bintang 5 sampai bintang 1. Bintang 5 artinya sangat puas, bintang 4 artinya puas, bintang 3 artinya kurang puas, dan bintang 1 artinya sangat tidak puas. Beberapa kasus penilaian ini juga sering kita temukan dalam pemilihan angket penelitian ataupun dalam bentuk aplikasi transportasi seperti Grab, Gojek, dan masih banyak lagi. Jadi, skala ordinal dimulai dari angka yang paling besar, baru diikuti angka yang lebih kecil. Yang ketiga, contoh skala interval. Misalnya di Yogyakarta memiliki suhu 10 derajat Celcius, kemudian di Semarang suhunya mencapai 15 derajat Celcius, dan di Jakarta suhu udara yang jam yang sama berada di angka 20 derajat Celcius. Dari situ dapat dikatakan bahwa selisih suhu daerah Semarang 5 derajat Celcius lebih panas dibandingkan kota Yogyakarta. Terjadi selisih suhu daerah Jakarta dengan daerah Semarang adalah 5 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran interval memiliki jarak tetap, hanya saja kita bisa mengatakan bahwa suhu di Jakarta lebih panas 2 kali lipat dibandingkan kota Yogyakarta. Yang terakhir, contoh skala pengukuran rasio. Rani memiliki berat badan kurang lebih 30 kg. Mila memiliki berat badan 60 kg, maka dapat dikatakan bahwa berat badan Mila lebih berat 2 kali dibanding berat badan Rani. Definisi pengukuran variabel. Variabel merupakan ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang suatu konsep tertentu. Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan objek tertentu serta hubungannya dengan masa lalu atau peluang bisnis. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.